Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa lebih dahulu. Salah satu. Oke, baik. Saya absen dulu. Fajrul ada. Aril. Oke. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari wireless ya. Wireless kemarin kita sudah mulai dari wireless untuk access point, wireless yang client, wireless ring extender, terus sama yang multi SSID. Kita sudah lakukan semua. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan coba untuk wireless security. Apa saja yang bisa kita lakukan? Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hide SSID. SSID ini tidak muncul ketika dicek pada jaringan wireless. Jadi agar terhubung harus memasukkan nama SSID secara manual. Jadi dia tidak akan muncul. Ada hidden network di sini ya. Ada hidden network. Kalau ini muncul, ini bukan hidden. Cuma dia namanya saja. Ada lagi password. Jadi buat kata sandi yang panjang. Supaya ketika dicoba scan, lama. Kalau pendek kan langsung segera bisa ketemu kan. Terus yang kedua, buat kombinasi password menggunakan huruf besar, kecil, angka, karakter. Jangan menggunakan informasi umum yang mudah ditebak sebagai password seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan seterusnya. Kalau yang biasa pakai alay, ini bisa digunakan password juga. Jadi semakin alay semakin baik. Misalkan ini apa kalau dibaca? Ini cemungut gitu ya. Jadi nggak pakai e saja, tapi pakai satu e berarti cie gitu ya, cie. Terus m-nya kecil, u-nya besar, n kecil, g-nya menjadi 9. Terus u-nya kecil, nggak pakai t saja, tapi pakai dth. Nah, terus tanda seru. Nah ini password yang seperti ini pasti akan kuat. Nah ini sangat susah ditebak. Kalaupun dia harus scanning sampai akhir di sini. Kalaupun dia mau nembus ya, scanningnya harus sampai akhir. Paham ya? Jadi yang pertama SSID di hide, yang kedua passwordnya dibikin sealai mungkin. Tapi ya pasti harusnya kalian catat. Jangan sampai kalian bikin password sendiri nggak bisa masuk sendiri ya. Dan nanti kan di reset akhirnya. Nah, ini yang kalian tanyakan pada pertemuan kemarin, enkripsi. Enkripsinya di sini ada banyak, ada beberapa. Jadi yang pertama, enkripsi itu apa? Enkripsi adalah perubahan dari data yang diinputkan. Dari data aslinya diubah menjadi kode-kode. Gitu. Sudah pernah saya contohkan menggunakan MD5. Itu contoh enkripsi yang sederhana menggunakan MD5. Nah, di wireless itu ada enkripsi password. Yang pertama tipenya WEP. Oke, WEP atau Wireless Equivalency Privasi. Nah, ini adalah yang paling lemah. Yang paling lemah. Tapi di situ kok tetap ada, Pak? Tetap ada karena untuk menjembatani perangkat yang sudah tua. Terus dikembangkan ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Dia algoritma pengacakannya sama seperti WEP pakai RC4, cuma pengacakannya sebesar 128 bit. Nah, bandingkan dengan yang WEP. WEP itu walaupun sudah dikembangkan sampai 128, sebenarnya bitnya sama ya. Cuma jumlah password yang bisa dimasukkan itu lebih banyak. Bisa sampai 63 digit. Nah, antara WEP dan WPA itu lebih aman WPA. Nah, kemarin ada WPA 2. Apalagi nih WPA 2. WPA 2 itu pengembangan dari WPA. Karena dinilai WPA itu juga kurang aman juga. Akhirnya dikembangkan menjadi WPA 2. Metodenya berbeda. Kalau di sini
dia menggunakan enkripsinya AES. Kalau yang tadi kan menggunakan RC4 ya. Nah, di sini menggunakan AES, Advanced Encryption Standard, ditambah dengan CCMP. Nah, kalau yang WPA tadi menggunakan TKIP. Nih. Lebih aman dari WPA dengan sandi sebanyak 8-63, jumlah sandinya sama. Terus di WPA 2 itu ada dua pilihan, ada yang personal dan enterprise. Kalau kalian kemarin sempat melihat WPA 2 PSK, nah itu yang personal. Pre-share key itu satu password untuk bersama. Kemarin kan cuma masukkan satu password saja. Nah, itu bisa digunakan untuk sama-sama. Tapi kalau enterprise, dia satu user, satu password. Gitu. Untuk koneksi. Jadi akan lebih aman lagi. Terus dikembangkan lagi ada WPA 3. Ini 2004 ya. 2004. WPA 3, ini pengembangan dari WPA 2. Nah, ini enkripsinya lebih hebat lagi ya. Dari 128 sampai 192 bit. 128 aja sudah susah ya, sudah panjang. Lagi 192 bit. Terus terdapat 3 pilihan untuk personal, enterprise, dan enterprise dengan mode 192 bit. Menggantikan PSK dengan SAI, Simultaneous Authentication of Equals. Bukan SAI-nya AKB. Oke, setelah enkripsi apa? MAC filtering. Ini seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. MAC itu untuk mendata perangkat mana saja yang boleh terhubung. Terus yang terakhir WPS. WPS ini sebaiknya dinonaktifkan. Kalau yang lain tadi diaktifkan, kalau yang ini harus dinonaktifkan. Karena banyak aplikasi yang digunakan untuk meretas jaringan menggunakan WPS ini. Akhirnya yang WPS pun dia harus menggunakan password tambahan. Nah, jadi macam-macamnya itu, macam-macamnya. Oke, baik. Kita setelah ini praktik. Kita ambil perangkatnya dulu ya. Di sini satu. Yap. Seperti biasa, yang kita butuhkan hanyalah kabel data, terus alatnya ini. Kabel data, kabel jaringan. Sama ini. Kabel. Yang lain bisa dipindah dulu. Ya, ini saya matikan dulu. Oke, jadi yang pertama kita masukkan ke kabelnya, jaringan kabel. Terus untuk mengamankan wirelessnya dinonaktifkan dulu. Dinonaktifkan. Terus masuk ke TP-Link AP, kita pakai password. Passwordnya seperti kemarin, jadi di sini harus lebih dari 6 karakter. Terus harus berisi minimal 2 kombinasi. Nah, untuk memanfaatkan yang tadi, berarti kita harus atur ini, alat, itu sebagai access point. Jadi nanti kita bisa terkoneksi ke access point ini. Jadi kita buat access point dulu. Silakan buat access point seperti kemarin. Access point kita gampangannya seperti ini. Next. Kita kasih misalkan AP Dona misalkan. Nah, pertama kita sudah dimunculkan nih. Pilihannya adalah WPA 2 PSK yang direkomendasikan. Ini bisa kita ubah. Terus harusnya ini kita bisa bikin sealai mungkin. Ya. Sealai mungkin. Misalkan emoid add 123 gitu aja wes. ini masih kurang kuat ya. Kalau mau kuat lagi yang seperti tadi.
kalau mau kuat lagi. Tapi karena kita coba-coba aja, ya sudah yang alay tapi nggak terlalu alay lah. Kalau punya saya Imoed at 123. Imoed at 123. Oke. Next. Smart DHCP biarkan saja, kita klik next. Jangan lupa di finish. Karena kemarin kita lupa nggak finish, nggak jadi-jadi kan. Saya coba cek di wirelessnya harusnya sudah ada Apeduna. Ini Apeduna. Apeduna sudah ada ya. Sudah muncul. Jadi Apeduna sudah muncul. Berarti saya sudah berhasil membuat access point. Langkah berikutnya, jadi kita sudah melakukan sekuritas, kita tadi sudah pakai password ya. Jadi password kita sudah pakai alay. Jadi tadi punya saya adalah Imoed at 123. Terus enkripsi. Enkripsi kita sudah menggunakan WPA2 PSK. Dari sini kita tahu WPA2 PSK untuk apa? Personal, karena ada PSK-nya. WPA2 ini standarnya dia menggunakan AES, bukan TKIP lagi. Ini pastikan kita bisa connect dulu. Apeduna sudah terkoneksi tapi no internet access. Cirinya seperti ini sudah bisa TP-Link AP, berarti saya sudah terhubung ke perangkat ini. Saat ini saya sudah terkoneksi ke Apeduna ini menggunakan handphone. Jadi handphone ini sudah terkoneksi ke access point saya. Saya tadi juga sudah bisa terkoneksi menggunakan laptop. Sekarang saya ingin mencoba MAC filtering. Saya ingin coba di sini nanti saya akan filter laptop saya supaya hanya laptop saya yang boleh connect. Nanti harusnya di handphone tidak bisa connect. Paham ya? Oke, sekarang kita lakukan MAC filtering. Oke, sekarang masuknya kemana? Masuknya ke wireless. Di sini ada wireless security-nya, ada MAC filtering. Silakan masuk ke MAC filtering. Pilih yang allow dulu. Pilih yang allow. Terus tambahkan MAC yang ada yang ingin kita allow. Loh, berarti apa yang harus kita tahu dulu? Ya, ini berarti yang boleh mengakses. Kita tambahkan MAC-nya. Berarti yang belum kita tahu apanya? MAC-nya ya. MAC-nya kan kita belum tahu tadi. Berarti kita cek MAC address-nya. Caranya gimana? Oke. Kita ke control panel coba. Control panel, terus ketika network and sharing center di sini. Terus change adapter. Seperti yang biasa ya. Sampai di sini kan sudah paham ya. Nah, terus klik status saja. Di sini di details. Nah, akan kelihatan MAC-nya. Physical address. Sudah ketemu? Nah, ini adalah MAC address-nya untuk jaringan kabel. Tapi yang ingin kita blok adalah jaringan wireless-nya. Berarti yang kita cek adalah wireless-nya. Paham ya? Oke, kita cek wireless-nya mana ini. Oh, enggak muncul di sini. Kalau enggak muncul, caranya gimana? Pakai langkah berikutnya. Kalau yang ini tadi kan di status ada ya. Nah, kalau enggak muncul, berarti kita pakai langkah yang kedua. Kita bisa menggunakan command dulu, masuk ke command, terus IP config garis miring all. Kalau IP config saja apakah ada MAC address-nya? Kita coba ya.
Nah, kalau ipconfig saja, dia tidak ada MAC address-nya, tidak muncul. Tapi supaya muncul, kita harus ketikkan ipconfig oh. Kita cari yang wireless adapter di sini, MAC address-nya ketemu. Jadi ada dua cara. Yang cara yang pertama menggunakan GUI graphical yang seperti tadi. Yang kedua dia menggunakan komen. Kalau komen ini pasti bisa. Baik di Linux maupun di Windows. Kalau di Linux kan kita buka terminal, terus ifconfig _all sama saja. Yang F-nya dibaca P kalau di Windows. Jadi ipconfig. Gitu ya. Nah, berarti MAC ini yang kita datakan. Berarti ini bisa kita datakan, misalkan di blok seperti ini, terus Ctrl C. Saya masuk ke ini lagi, add new, MAC address-nya. Tapi, ada tapinya, formatnya dia menggunakan .2. Contoh di sini, nah, to add wireless MAC address filtering entry, klik add new button. Ada petunjuknya, sudah kan? And following these instructions, enter the appropriate MAC address into the MAC address field. The format of MAC address is ada .2-nya, menggunakan .2. Sedangkan kita di sini menggunakan strip. Berarti ini nanti nggak bisa. Kita harus ikut formatnya strip diganti .2. .2. Terus description untuk memudahkan kita identifikasi. Misalkan laptop Dona. Save. Sudah? Ini yang wireless-nya ya, yang terkoneksi. Yang berikutnya jangan lupa apa? Terakhir. Di-enable. Iya. Jadi kita itu kadang sering salah di hal-hal yang sepele. Jadi di-enable. Oke. Jadi sebisa mungkin MAC address yang di sini adalah yang di-allow saja. Jangan yang di-deny. Nanti bahaya. Kayak sampean zaman daftarkan terus di-deny. Wah, nggak bisa connect kan? Dan itu sudah pernah saya alami gitu. Sakit rasanya. Oke. Ini punya saya. Nah, punya saya dia langsung disconnect di sini. Dia langsung disconnect. Saya coba koneksi menggunakan wireless. Ini saya lepas dulu. Saya lepas. Terus saya coba koneksi menggunakan wireless. Ke AP Dona ini. Connect. Apakah saya bisa terkoneksi? Bisa ya? No internet secure. Kita coba cek di control panel. Terus diketikkan apa? Network. Klik Network and Sharing Center. Change adapter setting. Tuh, ini sudah terkoneksi kan? Tandanya tidak silang. Tidak seperti ini. Kalau silang merah berarti dia tidak terkoneksi. Ini sudah terkoneksi. Kita status detail juga sudah dapat IP. Oke. Nah, sekarang saya akan coba koneksi menggunakan handphone, di mana MAC address-nya tidak saya daftarkan di sini. Saya coba, saya tadi sudah connect yang AP Dona, tapi dia otomatis disconnect. Saya akan coba connect ulang. Nah, ini. Jadi statusnya dia kan connect. Jadi tidak bisa connect. Saya klik juga tetap cannot connect. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi sudah terbukti. Sudah terbukti. Nah, ini malah disuruh masukkan password lagi. Oke, kita coba.
Imoet at 123 ya. 1 2 sorry 1 2 3 connect. Tetap tidak bisa. Jadi tetap gagal di sini. Apedona juga. Oke, coba di filternya tadi seperti apa? Kalau punya saya tidak bisa, berarti ini sudah terbukti. Sampean mungkin belum di enable atau bagaimana? Oke, coba ya. Yang di sini bisa terbukti? Yang sana bisa terbukti? Iya, punya kalian. Coba. Sini bisa. Oh, mic-nya di ini. Pelanggaran. Ya, yang wireless. Ya, physical address, betul. Oke, berhasil ya. Berarti ini salah satu juga untuk filtering, proteksi. Ya, betul. Jadi dia nggak bisa connect. Ya, jadi nggak bisa connect. Berhasil ya. Terus kalau ini saya disable, maka dia akan bisa connect lagi. Saat ini di enable, saya disable. Saya coba connect lagi. Ya, connected. Saat ini sudah terkoneksi. Jadi, seperti itu. Untuk mic filtering sudah bisa. Ada yang belum berhasil? Mic filtering sudah selesai? Sudah berhasil semua ya? Oke, sip. Jadi, kalau kalian nyeting ke depan, itu pastikan kalian juga membaca petunjuk yang ada. Jangan hafalan. Karena beda alat biasanya beda. Beda model. Ada yang dia boleh pakai min. Strip, boleh. Ada yang malah dia tidak boleh ada apa-apa. Jadi semuanya itu langsung tidak dipisah dengan titik 2 maupun min. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dimiliki oleh alat. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba hide SSID. Jadi silakan masuk ke basic setting, pilih access point yang kalian punya, terus enable-nya tetap, kalau enable itu mati total. Ya, beda dengan enable SSID broadcast. Nah, kalian hanya butuh menonaktifkan ini, hilangkan centangnya, terus kalian klik save. Save. Ya, klik save. Ini dinonaktifkan, tapi tetap di enable. Tetap di enable, cuma SSID-nya broadcast dinonaktifkan. Kita cek sekarang apakah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Ya. Jadi terbukti di sini ini sudah tidak ada lagi akses point-nya. Akses point-nya tidak ada lagi. Oke. Terus kalau cara koneksinya bagaimana? Kita masuk ke sini, ke klik, terus wireless, more wifi setting. Ya. Terus di sini show available. Udah ada. Udah ya, benar ya, nggak ada ya. Terus kita manage. Terus add. WPA2 PSK, security-nya adalah imoet at 123. Save. Nah, ini karena sudah saya tambahkan, walaupun dia ke hidden,
di hidden, dia sudah akan muncul. Karena sudah saya tambahkan. Nah, ini sudah terkoneksi. Tapi ketika belum saya tambahkan, di sini masih belum muncul di satunya. Ini belum muncul. Yang terakhir adalah WPS. Di sini ada WPS. Tidak semua perangkat ini mendukung WPS. Oke. Jadi tidak semua perangkat mendukung WPS. Kalau mendukung WPS, sebaiknya dinonaktifkan. Cara menonaktifkan, pakai ini aja, di disable gitu aja ya. Ini akan berfungsi ketika SSID broadcast-nya di enable. Kita coba. Ini kan mati ya disable-nya. Disable-nya dia sudah mati. Berarti kita coba klik di sini dulu. Oke, nah, ya kan? Ketika SSID broadcast dinyalakan, maka WPS ini otomatis enable. Kita klik disable. Oke, WPS pastikan statusnya disable. Ya. Berarti WPS itu bisa dilakukan harusnya sebelum SSID di hide. Ya, di sini. Berarti ini kita lakukan WPS disable. Terus baru hide SSID. Keamanan sudah kita lakukan pada perangkat ini. Pada perangkat wireless kita, harusnya jaringan wireless kita itu sudah secure. Untuk keamanan kita sudah lakukan hal yang di sini. Termasuk salah satunya adalah password untuk akses ke WiFi. Jadi masuk di sistem tool password di sini. Nah, ini adalah password untuk akses ke manajemennya. Nah, ini harus kalian lakukan juga. Jangan sampai itu default. Oke. Jadi selain password untuk akses pointnya sendiri, wirelessnya, ini password untuk alat harus kalian buat juga. Settingan-settingan yang sangat penting, sangat panjang, sangat aman, itu kalian lakukan setelah settingan utamanya selesai. Gitu. Maksudnya ini sudah, setelah ini kita pasang, ya sudah, aktifkan semua sekuritas yang bisa kalian lakukan. Semua diaktifkan, pasang. Karena ketika sudah dipasang berarti kan kita nggak akan akses lagi dalam beberapa waktu kan. Ya, jadi pastikan keamanan ini kalian lakukan setelah semua settingan kalian anggap oke.